A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat KSM dimanapun antum berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM, dalam perjumpaan kali ini tema yang akan diangkat adalah masalah harapan terhadap kehidupan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah memberikan kepada hamba-hambanya harapan-harapan, seperti harapan akan diampuninya dosa-dosa dan diterimanya taubat, dan harapan-harapan yang lain. Di antara harapan tersebut adalah harapan akan kehidupan akhirat yang bahagia. Di dalam Al-Quran kita mendapati Nabiullah Syuaib, yaitu mertua daripada Nabi Musa, menasehati kaumnya agar mengharapkan kehidupan akhirat kelak. Marilah kita dengarkan ayat Al-Quran ini. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiban faqala ya qaumi ibudullaha warjul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Yang artinya kami telah mengutus Syuaib, saudara kaumnya, ke Madyan, nama satu wilayah, satu kota, agar Syuaib menyerukan kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan optimis atau menaruh harapan kepada hari akhirat kelak, dan hendaknya para kaumnya tersebut tidak melakukan fasad atau kerusakan. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya kami telah mengutus Syuaib, yang mana Syuaib ini adalah saudara daripada kaumnya sendiri, itu ke Madyan. Kalau sekarang itu disebut wilayah Ma'an. Kenapa disebut saudara? Akhahum, yakni saudara mereka, saudara kaumnya itu. Hal ini menunjukkan mahabbah atau cintanya para nabi kepada umatnya, kepada kaumnya. Dan para nabi itu tidak bersikap arogan terhadap kaumnya. Kebanyakannya para nabi itu biasanya memiliki ikatan kekeluargaan dengan kaumnya sendiri. Madyan adalah satu kota yang berada di barat daya Yordania, yang mana dewasa ini disebut dengan Ma'an, yang terletak di timur Teluk Aqabah. Dan Syuaib serta kaumnya, mereka hidup di wilayah tersebut. Nabi Allah Syuaib seperti para nabi-nabi besar lainnya mengajak kaumnya untuk meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta, dan juga agar meyakini ma'ad atau hari kembalinya manusia kepada kehidupan akhirat, di mana keyakinan pada Allah dan keyakinan kepada ma'ad ini merupakan fondasi daripada setiap agama samawi. Di mana Syuaib berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah SWT dan hendaknya kalian bersikap optimis dan menaruh harapan kepada hari kiamat. Faqala ya qaumi ibudullaha warjul yawmal akhir. Keyakinan kepada mabda atau keyakinan kepada sumber penciptaan atau asal mula manusia diciptakan, yang mana manusia dari Allah dan akan kembali kepada Allah, itu akan membuat manusia bersikap hati-hati dan selalu waspada bahwasanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memonitor dan mengawasi segala tindak tanduk dan segala jenis perbuatannya. Dan keimanan terhadap ma'ad dan hari pengadilan nanti, maka manusia akan menjadi manusia yang memiliki integritas dan tidak berani melakukan hal-hal yang melukai norma-norma kemanusiaan. Karena dia meyakini kalau segala perbuatannya tanpa ditambahin dan dikurangin akan diselidiki dan diperiksa oleh Allah SWT di hari pengadilan kelak. Maka oleh karena itu keyakinan kepada dua hal tersebut, yaitu keyakinan terhadap mabda dan keyakinan terhadap ma'ad,
itu memiliki peranan yang penting dalam menterbiah manusia. Sementara itu di ayat lain, Nabiullah Ibrahim SAW dan para pengikutnya merupakan suri tauladan atau model yang sesuai bagi orang-orang yang menaruh harapan kepada Allah SWT dan kepada hari akhirat. Marilah kita dengarkan ayat berikut ini. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Untuk kalian, kehidupan Nabi Ibrahim adalah menjadi rule atau model yang baik, dan juga orang-orang yang bersama Ibrahim adalah suatu suri tauladan yang baik. Dalam kehidupan mereka itu ada uswah hasanah atau contoh yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menaruh harapan kepada Allah SWT dan akan terjadinya hari kiamat. Namun sebaliknya bagi orang-orang yang tidak meyakini Allah SWT dan tidak meyakini akan datangnya hari kiamat, akan datangnya hari pengadilan kelak, maka Nabiullah Ibrahim tidak menjadi suri tauladan buat mereka. Mereka menjadikan orang lain sebagai suri tauladannya. Dalam ayat ini untuk memberikan penekanan, masalah uswah ini atau suri ketauladanan ini diulang-ulang sehingga diberikan penekanan bahwa hanya orang-orang yang menaruh harapan kepada Allah dan hari pengadilan kelak yang akan menjadikan Nabiullah Ibrahim dan kehidupannya sebagai suri tauladan. Dan Nabiullah Ibrahim tidak hanya dijadikan contoh atau model dalam kita melepaskan diri dan menampakkan kemarahan kita kepada orang-orang kafir yang memerangi Islam, melainkan dalam doa dan munajat kita juga mensuri tauladani Nabiullah Ibrahim. Dan secara lahiriahnya yang dimaksudkan terhadap menaruh harapan kepada Allah adalah menaruh harapan terhadap pahala yang diberikan oleh Allah atas keimanan kita terhadapnya. Dan maksud daripada menaruh harapan terhadap akhirat adalah menaruh harapan atas ganjaran dan pahala-pahala yang telah Allah janjikan akan diberikan kepada kaum mukminin. Maka dari itu maksud menaruh harapan dan optimisme terhadap akhirat adalah kinayah atau simbol daripada keimanan terhadap akhirat. Selain Nabi Allah Ibrahim, Nabi Muhammad SAW adalah contoh dan model bagi orang-orang yang menaruh harapan kepada Allah dan kepada akhirat. Marilah kita dengarkan ayat berikut ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Dan sudah barang tentu buat kalian kehidupan Rasulullah SAW itu merupakan suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang menaruh harapan terhadap rahmat Allah dan hari kebangkitan kelak. Dan mereka ini adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ikhwan wa akhwati sekalian, cukup di sini dahulu perjumpaan kita. Insyaallah kita lanjutkan dengan kajian-kajian Qur'ani di sesi-sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجه سروري يا نبي سلام عليك يا